Selamat sore warga Kota Merauke, kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan berbicara. Ya, di sore hari ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber yang tentunya tidak asing lagi bagi kita warga masyarakat Kota Merauke, yaitu kita sudah bersama-sama dengan Bapak John Gluba Gepse. Selamat sore Bapak. Selamat sore Papua, selamat sore Papua Selatan, selamat sore Jakarta. Apa kabar Bapak? Baik, kami akan tetap kirim cahaya penyinar dari Merauke sepanjang abad untuk seluruh persahabatan di Nusantara ini. Wah, luar biasa sekali ya semangat Bapak John Gluba Gepse ini memang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, tetap memberikan spirit kepada semua yang menyaksikan dan bertemu dengan Bapak ya. Iya, warga Kota Merauke, saat sore hari ini kita akan berdiskusi dengan Bapak dengan tema kita yaitu optimalisasi pembangunan daerah otonomi khusus di tanah Papua yang ditunjang dengan konsep aktualisasi pembangunan berbasis tipologi wilayah, keunggulan komparatif potensi wilayah, dan tipologi wilayah adat. Ya, tanpa membuang waktu lagi, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak John untuk membahas berkaitan dengan tema yang akan kita diskusikan di sore hari ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih ada kesempatan untuk kita bersua pandang dan bersua lewat suara untuk kita bagi suara dari tanah datar Papua Selatan, kota kutub sakral bagi bangsa ini dalam pembingkai Sabang Merauke, tetapi dari sisi kodrat Merauke Sabang. Saya menyapa seluruh warga Nusantara, baik yang berdomisili di tapal batas Republik Indonesia, tanah Papua, dan lebih khusus di ibu negeri Provinsi Papua Selatan Merauke yang sudah melegenda, bahkan sudah masuk dalam sebuah judul lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini menjadi isyarat filosofis bagi kita semua bahwa kita sudah terbingkai bukan saja dari sisi kedaulatan, tetapi juga dari sisi bait lagu. Sabang sampai Merauke, inilah suara Merauke, suara Papua Selatan, dan juga suara dari tanah besar Papua. Kami hadir untuk menyampaikan sebuah konsep ketika dalam perjalanan 20 tahun, bahkan lebih dari 1969, kita berbicara tentang sebuah daerah potensial yang sampai sekarang masih menjadi beban negara ini. Beban itu sesungguhnya bukan masalah, tapi adalah fakta yang sampai sekarang kita belum menemukan fakta itu. Dan hari ini sedikit kami mau angkat fakta itu untuk kita memulai, bukan dengan meminta duit, bukan dengan menguncurkan dana yang banyak, tetapi bagaimana sebuah konsep dasar pembangunan daerah otonomi khusus Papua itu bisa melahirkan dana untuk membiayai sebuah konsep atau grand design atau apapun istilah-istilah hebat yang selalu dinyatakan di sana. Tetapi hari ini kita mau memulai konsep ini dari awal, bagaimana Tuhan berkehendak. Tuhan sudah menata wilayah ini demikian apiknya sehingga negeri ini bertatanan. Dan tatanan yang sudah ada itu adalah dari tinjauan tipologi wilayah dan tinjauan etnografi dan tinjauan budaya.
yang sekarang sedang melegenda, tetapi isi dan bobot dari wilayah adat itu belum ada konsep dasarnya. Bagaimana 7 wilayah adat yang menampung 250 suku, ya, sehingga membangun Papua tidak bisa dengan prinsip one for all, tetapi kita bangun Papua dengan prinsip kebinekaan. Kata singkatnya, serupa tapi tak sama. Konsep inilah yang kita ingin kemukakan dan mengangkat supaya ini menjadi pertimbangan para pengambil keputusan Jakarta, bahwa kita sudah berjalan sekian lama. Ternyata sekian lama itu, kalau mau dibilang belum berhasil, itu adalah sebuah kondisi nyata. Dan kita tidak mau berjalan dan terantuk di batu yang sama, tetapi kita dengan pengalaman kegagalan itu ingin memperbaiki sebuah perubahan yang merupakan koreksi dari kekeliruan masa lalu, dan kita mulai menyusun langkah-langkah itu. Lahirnya otonomi daerah otonom di Papua sudah dimulai dengan Undang-Undang 12 tahun 1969 dengan pembentukan provinsi otonom dan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat, yang berjalan sekian lama sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Itu hanyalah kisah perjalanan sebuah dinamika dari perjalanan perpolitikan dan perjalanan demokrasi bangsa ini. Dan sekarang kita sudah tiba ketika kita berjalan sekian tahun dan kita mulai merasa bahwa ada sesuatu yang belum menyentuh tujuan utama diberikannya otonomi khusus. Ya. Khusus dalam hal apa? Dan penemuan kekhususan itu sampai sekarang, moga-moga saya tidak salah, itu kita tidak temukan dan menjadikan dasar untuk dengan kekhususan itu kita bisa menopang percepatan laju pembangunan daerah otonomi khusus Papua di tanah Papua, baik di Provinsi Induk Papua dan provinsi pengembangan yaitu Papua Barat, dan provinsi berikutnya yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Tengah sedang menyusul provinsi baru di daerah Kepala Burung yang sedang digodok. Tetapi konsentrasi kita hari ini adalah bagaimana Impres nomor 9 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan itu di Provinsi Papua dan Papua Barat bisa dilakukan. Kemajuan bukan sulapan. Kemajuan itu adalah sebuah komitmen. Dan komitmen itu harus didukung dengan konsep yang namanya grand design pembangunan Papua. Kata orang-orang pintar Jakarta, roadmap, ya, jalan pemandu untuk mencapai titik tujuan kita, yaitu Papua sejahtera. Ya. Ketika plesetan tentang OPM, Organisasi Papua Merdeka, itu menjadi 3 huruf yang menakutkan. Tapi ada 3 huruf yang menyejukkan, yaitu orang Papua makmur. OPM itu bisa dikesampingkan dengan orang Papua maju. Ya. Jadi kalau orang Papua bisa maju, moga-moga ini menjadi ukuran bahwa pembangunan seantero negeri ini diperhatikan,
Tetapi pembangunan seantero negeri ini hanya bisa dilakukan kalau masing-masing sudah menyiapkan konsep dasar yang aktual tentang pembangunan daerah yang berbasis tipologi wilayah, Iya, Bapak. yang berbasis keunggulan komparatif wilayah, potensi wilayah, yang berbasis kebudayaan, yang di dalamnya adalah pembangunan basis etnografi yang dulu awal sejarah masuknya peradaban luar, pembentukan pemerintahan Nederlands Negunia pada saat itu yang memandu 3 wilayah afdeling, 6 wilayah afdeling, yaitu afdeling Zuid-Negunia, Negunia Selatan yang sekarang jadi Provinsi Papua Selatan, afdeling Hollandia sekarang Jayapura dengan ibu kota Hollandia, afdeling West Negunia yang ibu kotanya adalah Manokwari, afdeling Gertvimbai yang ibu kotanya di Biak, afdeling Fakfak yang ibu kotanya di Fakfak, dan afdeling Sentral Negunia yang kemudian tahun 62 berubah nama menjadi Sentral Berkland, dan ibu kota pada saat itu belum ditentukan dalam catatan Belanda menjelang integrasi Papua di bawah naungan UNTEA dari PBB. Itu sejarah awal dari konsep kita, dan lebih dalam akan kita sampaikan beberapa konsep dasar pembangunan Papua Selatan yang berbasis pada poin-poin yang tadi sudah disampaikan, yaitu pembangunan yang Berbasis tipologi wilayah, Bapak, tipologi wilayah, lalu tipologi keunggulan komparatif potensi wilayah, dan tipologi wilayah adat yang di dalamnya ada etnografi. Dan kalau berbasis manusia berarti kita harus membangun 250 suku yang ada di yang tanah Papua, ada Bapak. di seluruh tanah Papua, mulai dari batas Merauke sampai Sorong. Itu bernaung 250 suku yang ada di situ, dan sudah dilakukan clustering menjadi 7 wilayah adat. 7 wilayah adat ya, Bapak. Dan ini tentunya seperti yang Bapak sampaikan, prinsip kebinekaan serupa tapi tak sama. Harus ada grand design, Bapak. Nah, menurut Bapak grand design seperti apa yang dapat mengoptimalkan pembangunan daerah otonomi khusus? Kalau tadi Bapak sampaikan berdasarkan wilayah adat, kemudian Bapak barusan sampaikan 7 wilayah adat, ini kira-kira pembangunan yang seperti apa yang menurut Bapak memang harus dilakukan? Sekarang kita mulai bahwa Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di situ kita bicara ketika sudah ada kelembagaan pemerintahan, kelembagaan pemerintahan daerah, karena di situ pemerintahan daerah yang merupakan perpaduan dari DPRD dan pemerintah daerah ini, Nah, sejak 969 sampai terjadi dinamika pemekaran ini sudah berjalan dengan suntikan dana DAU dan juga dana otsus yang dinilai sudah terlampau besar, tetapi perubahan yang signifikan terhadap kondisi masyarakat untuk mencapai derajat kesejahteraan yang layak sesuai dengan harapan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan diakhiri dengan Pancasila. Itu sudah menjadi misi bangsa Indonesia yang
sudah diterjemahkan dalam berbagai undang-undang dan berbagai program. Nah, termasuk untuk percepatan pembangunan Papua, pada saat itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 21 2021 yang kemarin sudah direvisi. Ya. Sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Nah, asumsi kita bahwa dengan mengganti Undang-Undang Otsus Khusus berarti ada penekanan kepada hal-hal tertentu yang harus dilakukan, sehingga ketidakberhasilan kita di beberapa saat yang lalu dengan dana yang begitu besar yang sedang katanya sekian ribu triliun, ya sebenarnya ini bisa dikomentari, tapi kita abaikan saja komentar itu karena kita sedang beranjak untuk coba memperbaiki konsep kita ke depan seperti apa. Pertama, dengan pembentukan daerah otonom baru, ya, sebanyak 3 tambahan, sehingga di Papua nanti sudah ada 4 provinsi pecahan dari Provinsi Induk, Provinsi Papua, dan arahnya bahwa di Papua Barat Daya juga akan terjadi provinsi, sehingga di Papua diprediksi dengan kepastian setelah diundangkan akan menjadi 7 daerah otonom baru provinsi di tanah Papua. Ya. Nah, konsep yang kita miliki untuk Papua Selatan, ya, konsep Papua Selatan kita mulai dengan komitmen, yaitu maju, bertumbuh, dan berkembang bersama secara setara di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Ini komitmen kita. Dan ini harus dibangun dulu Bapak ya. Ini komitmen kita yang kita harus tuangkan dalam konsep yang jelas, supaya ini tidak menjadi slogan semu, ini tidak menjadi iklan indah yang tidak ada buahnya, tetapi supaya iklan ini menjadi buah yang indah, menjadi Provinsi Persemakmuran. Siapa yang menjadi sasaran dari Provinsi Persemakmuran Papua Selatan? Itu ada 8 unsur di situ. Yang pokok itu ada 6, 4M 2A, yaitu Marin, Muyu, Mandobo, Mapi, Auyu, dan Asmat. Itu menjadi kelompok sasaran yang akan dibangun oleh pemerintahan daerah, bukan pemerintah daerah saja, pemerintahan daerah, karena ini termasuk DPRD, ya, di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Komponen berikutnya adalah Papua lain yang memilih bersatu padu dengan masyarakat 4M2A. Dan yang ke-8 itu adalah seluruh masyarakat paguyuban Nusantara yang ada, yang sudah ada sejak tahun 1900-an dan perkembangannya sampai sekarang. Dan inilah yang menjadi sasaran utama pembangunan Provinsi Persemakmuran Papua Selatan yang berintikan 8 kelompok sasaran utama, yaitu 4M2A, karena mereka adalah pemilik wilayah, ya, pemilik wilayah, dan dari aspek cakupan wilayah adat itulah yang kemudian disumbangkan untuk menjadi cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan yang saat ini baru 4 kabupaten karena ada asas yang diberlakukan, yaitu asas lex specialis derogat legi generalis, sehingga dengan 4 kabupaten bisa membentuk sebuah daerah otonom baru yang sekarang namanya Provinsi Papua Selatan, ya.
Bapak bisa menjelaskan kepada kita semua berkaitan dengan yang barusan Bapak sampaikan, asas yang tadinya memang dengan 4 saja bisa didirikan provinsi. Ini ada asas apa yang memang membuat Papua Selatan, wilayah adat Animha ini, kita bisa lihat bahwa ini adalah daerah yang spesial, Bapak? Ya. Kalau dari dulu kita mengejar syarat sampai kapanpun, pulau berpotensi akan menjadi beban bagi negara ini. Ya. Sehingga seluruh harta karun yang menjadi kekayaan pembangun negara melalui daerah otonom baru ini itu harus digali. Ya. Sehingga harta karun yang selama ini masih tidur itu diangkat dengan menghadirkan beberapa wilayah daerah otonom baru. Ya. Sehingga konsep awal dan komitmen kita adalah maju, bertumbuh, dan berkembang bersama secara setara di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Jadi tidak ada satu unsur atau elemen manapun yang ditinggalkan dalam konsep persemakmuran ini. 8 unsur itu dirangkul, disentuh, dilayani bersama, tentunya dengan proporsi afirmatif. Ya. Proporsi afirmatif itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Tinggal penjabarannya. Ya. Jadi kita butuh juru-juru jabar, juru-juru penjabar ini yang penting, yang mampu memahami amanat konstitusi, lalu dituangkan menjadi konsep yang membumi, yang menyentuh kehidupan masyarakat itu. Ya. Dan kekhususan ini mempunyai beberapa latar belakang. Latar belakang masih ada suara-suara yang menyatakan ketidakpuasan, dan itu sangat manusiawi. Tetapi jadi pertanyaan, kapan suara-suara seperti itu bisa tidak terdengar lagi? Ya. Dan kita harus menjawab bukan dengan cara-cara yang konfrontatif, tetapi dengan cara yang sejuk, di mana konseplah yang menjadi dasar supaya orang bisa hidup layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, seperti kata amanat pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sehingga masyarakat Papua Selatan sebagai bagian integral dari konsep persemakmuran, kesejahteraan bangsa ini itu juga harus disentuh dan dibangun dengan konsep aktual yang membumi. Bagaimana konsep itu? Kita lanjut ke konsep aktual, menjabarkan ketentuan konstitusi alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Kita menjabarkan Pancasila secara konkret, lalu kita menjabarkan Undang-Undang Nomor 2 ya tahun 2021. Dan bagaimana konsepnya kita lanjutkan. Ya Bapak, sebelum lanjut Bapak, ini ada pesan yang ingin ditanyakan lagi ke Bapak dulu. Kriteria pembangunan yang bisa menjawab pemimpin Bapak ya, kriteria pemimpin, karena kan tentunya untuk membangun ini kita perlu melihat pemimpinnya ini yang seperti apa Bapak. Nah, kira-kira pemimpin yang seperti apa, kriteria yang seperti apa yang dapat menjawab 8 asas itu Bapak, karena memang sangat perlu Bapak ya untuk pemimpin yang dapat memanajemen dan mengendalikan hal-hal seperti ini Bapak. Di dunia ini ada 2 kelompok pemimpin, yaitu pemimpin agama, pemimpin pemerintahan, ya, dan pemimpin-pemimpin kultural. Pemimpin agama kita sudah tahu.
Di sana ada Nabi, umat Nasrani punya Yesus Kristus. Umat Buddha juga punya Buddha Gautama. Ya. Itu pemimpin yang melegenda berabad-abad dan terus. Abad boleh berganti, zaman boleh berganti, tetapi keabadian ajaran mereka tidak pernah usang oleh waktu. Pemimpin. Kita juga punya beberapa pemimpin pengalaman di dunia gitu. Amerika juga punya pemimpin ketika mereka berproses. India juga punya pemimpin. Afrika Selatan punya pemimpin. Filipina dengan perempuannya yang jadi presiden, Corazon Aquino. Ya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang menjadi acuan kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun sebuah negeri potensial yang penuh dengan harta karun, tetapi rakyatnya masih berpersoalan secara sosial. Ya. Ini beban yang harus dijawab. Nah, beban itu bagaimana pikiran seorang pemimpin, bagaimana hati seorang pemimpin, dan bagaimana telinga seorang pemimpin, dan bagaimana mata seorang pemimpin untuk melihat kesulitan rakyat itu, dan bagaimana mulut seorang pemimpin yang membawa kepastian dengan ucapannya, dan yang berikut adalah membawa kepastian lewat tindakannya, karena rakyat lebih membutuhkan tindakan, bukan ucapan. Ya. Sehingga perjalanan kita dengan Papua Selatan sebagai daerah otonom baru itu membutuhkan pemimpin dan konsep yang benar-benar aktual. Tidak bertolak dari sebuah mimpi langit, tapi bertolak dari bumi nyata yang sedang dipijak. Ya. Konsep langit itu biar ditinggalkan. Tapi konsep di mana bumi dipijak, itulah junjungan kita untuk kita memulai derap langkah perubahan kemajuan Papua Selatan. Ya, pemimpin. Tetapi status ini bukan saja pemimpin. Ada sebuah pandangan dari konsep kepemimpinan pemerintahan Indonesia yang disingkat KPI menegaskan begini: semua orang bisa jadi kepala, tapi tidak semua orang jadi pemimpin. Ya. Karena pemimpin itu aspek pengaruh, aspek kepengikutan, aspek keteladanan yang sudah ditawarkan oleh seorang psikolog, Ki Hajar Dewantara, dengan trilogi kepemimpinan yang mengatakan ing ngarso sung tolodo, ing madio mangun karso tuturi andayani. Itu adalah prinsip-prinsip terapan kepemimpinan, di mana para pemimpin harus memberikan keteladanan, dan keteladanan menjadi guru terbaik untuk para pengikutnya. Yang kedua, dia tengah membangkitkan semangat ketika rakyat pengikutnya itu sudah putus pengharapan, dia datang membangkitkan. Itulah fungsi seorang pemimpin. Dan setelah itu, dia berada di belakang dengan mendorong dari belakang. Itu trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang bisa diajarkan untuk kita. Jadi, pembangunan Papua Selatan itu berkaitan erat dengan, pertama, pemimpin yang tahu bagaimana Papua Selatan. Pemimpin-pemimpin di daerah otonom baru dan daerah otonom yang sudah ada itu harus memahami bagaimana Papua sesungguhnya. Ya. Lalu apa yang kita harus lakukan supaya tidak menjadi sebuah problema politik yang membuat kita membuang energi terlalu banyak untuk menanggapi hal ini, tetapi kita lupa bahwa kita perlu kemajuan. Kita bukan perlu pertengkaran. Kita perlu duduk untuk merenung posisi dan kondisi kita saat ini. Ya. Itu
yang menjadi landasan kita di Papua untuk memulai sebuah gerak maju dari titik awal daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan menuju Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Dan konsepnya adalah, pertama, kita menyusun sebuah grand design yang mengakomodir sebagai fokus utama itu adalah 6 suku sebagai pewaris yang telah menyumbangkan dengan ikhlas cakupan wilayah adatnya, 6 cakupan wilayah adat menjadi cakupan wilayah pemerintahan yang saat ini baru 4 kabupaten, yaitu Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kalau menyusul lagi, moga-moga bisa Muyu, Digul Muara, Admi Korbay, dan Kota Merauke. Itu masa depan, tetapi kita harus meletakkan sebuah landasan pacu supaya kita bisa take off. Kalau tidak ada landasan pacu, kita akan tetap berjalan di tempat tanpa langkah yang pasti. Dan konsep kita mulai dengan membuat grand design. Kita membuat grand design pembangunan persemakmuran Papua Selatan. Ya, yang inti pokoknya adalah memajukan manusianya yang saat ini masih berpersoalan. Bagaimana memajukannya? Mereka harus memiliki pendidikan dasar yang baik sebagai modal dasar untuk berkembang mencapai perguruan tinggi. Dan di sini dibutuhkan guru-guru yang bisa menyatu dengan kebodohan dan mereka merubah kebodohan menjadi kecerdasan. Dan ini orang-orang yang harus terpanggil untuk bekerja dengan misi utama yang menjadi misi sentral kita. Konsep berikut kita adalah konsep strata pemerintahan yang sekarang dengan rentang kendali yang sangat jauh, itu kita robah bahwa kampung adalah lembaga atau elemen masyarakat yang terdekat, yang tahu keadaan masyarakatnya. Kampung harus diperkuat. Distrik sebagai koordinator yang mengkoordinir kampung-kampung itu. Sehingga konsep ke depan dalam otonomi khusus era 2000, era nomor 2 2000 itu adalah melakukan pembangunan dari inti. Dari dalam Bapak ya. Pembangunan dari inti. Jadi pendidikan sekolah inti yang ada di Papua ini berbeda dengan sekolah inti yang ada di daerah lain. Ya, wilayah lain. Sekolah inti kita itu adalah daerah-daerah terpencil. Ya, supaya tidak ada satu manusia di Papua Selatan yang tidak tersentuh oleh pendidikan. Dan paketnya kita harus siapkan dengan baik. Dan ini menjadi konsep aktual Provinsi Papua Selatan. Mulai dari pendidikan, penataan kampungnya, dan lain-lain. Karena mereka itu adalah orang-orang kaya yang belum sejahtera. Kenapa? Ada satu ibu yang bilang, kami tidur di atas emas, kami tidur di atas minyak, ya. Tetapi dengan emas dan minyak itu hidup kami tidak bisa berubah. Ini sebuah sentilan halus yang moga-moga menjadi dasar kita untuk merubah konsep kita yang memulai bukan konsep kata-kata indah dari langit. Langit boleh cukup diwarnai oleh fajar dan senja, tetapi konsep yang baik dan aktual harus membumi, yang dilaksanakan dan bermuara menjadi pegangan dasar dari para kepala dan para pemimpin untuk membangun Provinsi Papua Selatan, ya, Provinsi Persemakmuran, di mana semua orang bisa merasakan bahwa negara lewat daerah otonom baru, ya, merancang sebuah konsep persemakmuran yang tidak meninggalkan siapapun, tapi semua orang tersentuh. Itu dari segi pemerintahan,
bahwa Master Plan Ibu Negeri Provinsi Papua Selatan itu harus menjadi satu konsentrasi, di mana persoalan rentang kendali di masa lalu kita tidak ulangi lagi di Provinsi Papua Selatan. Rentang kendali harus diperpendek. Titik nol itu harus kita menggunakan Google supaya kita tentukan titik nol yang sesungguhnya itulah menjadi pusat dari mesin penggerak dinamika perubahan Papua Selatan menuju Provinsi Persemakmuran. Ini konsep yang kita punya. Ya. Jadi orang Papua Selatan bukan miskin ide, bukan miskin apa. Hanya kita tidak pernah hadir dalam ruang yang bisa ikut menyumbang pengambilan keputusan. Tetapi kali ini kita ingin tampil untuk memoles ibu negeri kita, kampung kita, supaya kelihatan bahwa kalau dimulai dengan memberikan kepercayaan dan ada manusia-manusia tertentu, mungkin tidak terlalu banyak, 1-2 sudah cukup, sama dengan lokomotif baru yang menarik sebuah gerbong yang muatannya adalah manusia berpersoalan bertahun-tahun, dan mereka itu harus dibuat bersorak-sorai di atas gerbong itu. Gerbong kita adalah Provinsi Papua Selatan. Itu yang pertama tentang pemerintahan. Kita mulai pembangunan dari belakang, dan pembangunan dari belakang itu adalah pembangunan inti, di mana manusia pewaris negeri Provinsi Papua Selatan berdomisili dan bersemayam dengan keterbelakangan. Dan besok mereka harus jadi terdepan untuk kita bangun menjadi manusia yang berjaya, dan besok dia bisa menyumbang dan memecahkan persoalan yang sekarang sedang dipikul oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Indok sampai sekarang. Dan ini adalah solusi yang kita mau, di mana dengan tipologi wilayah masing-masing, tipologi tanah datar Papua Selatan, tipologi pegunungan tengah, punggung pulau, dan tipologi kepala burung, silakan dengan keunggulan komparatifnya memulai rancangan konsep yang berbasis kepada tipologi itu. Ini menjadi dasar pemikiran. Dasar pemikiran berikut bahwa dia harus beradaptasi dengan kondisi budaya manusianya, ya, sehingga mereka tampil dengan identitas dan identitas diri dengan baju adatnya masing-masing, sehingga mereka tidak tergusur menjadi manusia yang tidak berperadaban. Tetapi baju dasar anugerah Tuhan itu jangan sampai ditanggalkan dan merubah mereka menjadi orang lain, dan ketika kita merubah orang lain menjadi beban bagi kita, dan kita nanti bisa saling menyalahkan. Konsep yang berikut itu adalah konsep aksesibilitas wilayah. Konsep aksesibilitas wilayah itu adalah konsep 3 matra: darat, laut, dan udara. Ini juga perlu untuk diperhatikan Bapak ya, selain yang tadi. Ini mutlak. Ini mutlak dan harus. Ya, ini mutlak. Bahwa dengan aksesibilitas wilayah yang menjangkau seluruh daerah terpencil, berarti kita sudah memfasilitasi perubahan itu datang menyentuh mereka. Ya. Itu dengan aksesibilitas wilayah. Kita tidak bisa berhipotesis, tetapi dengan konsep nyata aksesibilitas wilayah matra darat, laut, dan udara. Laut untuk mengangkut kapal-kapal kontainer. Ya. Laut menangkap ikan banyak, sehingga besok ada kota-kota satelit, ya, yang berbasis keunggulan komparatif potensi daerahnya. Ya. Daerah pesisir itu ada kota-kota satelit yang bernuansa kelautan. Ya. Kota satelit berikut itu adalah kota yang menghasilkan pangan, ya, hortikultura. Kota satelit berikut itu adalah kota satelit perkebunan yang engine of development-nya itu adalah sawit. Dalam tanda petik, sawit yang sudah ada cukup dan kita tidak akan perluas lagi
Iya benar Bapak, untuk sepakat. ya menggusur orang dari sana karena dia bertentangan dengan firman Tuhan. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Jadi kalau ada konsep penggusuran seperti itu, dia bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu sudah jelas ya. Itu tentang konsep aksesibilitas wilayah. Seluruh masyarakat, berapapun jumlahnya, harus terfasilitasi, dan konsep itu harus jelas, yang termuat dalam dokumen grand strategi. Ya, kita harus punya grand strategi. Selagi kita masih daerah otonom baru, sangat memungkinkan untuk kita menyusun konsep itu, supaya ketentuan yang diatur di dalam Impres 9 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, ya, itu paling tidak kita bisa perlihatkan secara nyata dalam perubahan kehidupan masyarakat, dan juga perubahan dari perilaku birokrasi, dan perubahan juga dari para pengusaha yang ada di sini. Jadi mereka tidak bekerja seperti konsep beko, ekskavator, gali di sini, timbun di mana-mana, tetapi supaya sirkulasi peredaran uang bisa berputar dan banyak rakyat bisa memegang duit, dan kita bisa menekan laju tingginya inflasi. Iya benar sekali Ini Bapak konsep ya. kita. Iya. Ya. Bapak boleh minum dulu Bapak. Ya memang apa yang disampaikan kita punya Bapak ini sangat benar sekali ya. Warga Kota Merauke, ya, masyarakat yang menyaksikan. Tadi Bapak sampaikan bahwa pengalaman itu bukan sebuah kegagalan Bapak ya, tetapi pengalaman yang ada, persoalan-persoalan apa yang belum dicapai itu dapat menjadi sebuah acuan yang dapat dievaluasi dan juga menjadi koreksi dari masa lalu untuk memperbaiki Papua Selatan. Papua Selatan dalam artian mensejahterakan masyarakatnya, bukan hanya kita membangun sebuah gedung bangunan, tetapi memang membangun manusianya Bapak ya. Kemudian Bapak yang terakhir yang Bapak tadi sudah sampaikan, ini merupakan konsep yang begitu luar biasa, dan kita juga melihat bahwa Bapak ini juga merupakan seseorang yang menjadi pelaku Bapak ya, pelaku dari Provinsi Papua Selatan itu sendiri berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak lalui. Hingga saat ini pun semangat Bapak ini masih semangat muda sekali Bapak. Dan ini membuat kita semua sebagai anak muda yang ada di Kota Merauke, kita sangat kagum dan mengidolakan kepemimpinan Bapak. Sehingga tadi memang saya sempat menanyakan berkaitan dengan kriteria seorang pemimpin itu Bapak. Nah Bapak-Bapak melihat berkaitan dengan tipologinya tadi sudah Bapak, kemudian tadi Bapak sampaikan juga bahwa memang pembangunan itu harus dari kampung Bapak. Nah sekarang kan kita melihat juga sudah ada pemekaran, tetapi memang masyarakat di kampung ini belum tersentuh secara langsung Bapak. Nah kira-kira Bapak konsep seperti apa lagi yang dapat menyentuh masyarakat ini Bapak? Jawabannya adalah konsep. Kalau mereka mencari kota, hadirkan suasana kota di pedalaman. Ya. Itu bicara soal rumus tesis dan antitesis. Ya. Jadi sekarang kenapa masyarakat berduyun-duyun datang ke kota iya, dengan tujuan yang tidak jelas? Karena mereka sedang mencari suasana kota. Dan besok Papua Selatan, semua daerah terjauh, basis kecamatan atau distrik itu harus menghadirkan sebuah kota, sehingga kemanapun mereka jalan, mereka selalu bertentuan dengan suasana kota. Ini konsep kita dari Papua Selatan, dan yang akan menjadi prioritas kita adalah desa dan kecamatan. Konsep distrik sekarang itu harus benar dirubah. Apalagi kan sudah ada ketentuan bahwa mereka akan punya anggaran sendiri, anggaran pendapatan dan belanja kampung lah. Ya. Jadi hanya uang itu tidak dikasih gelondongan, tetapi harus dimulai dengan konsep. Ya. Ya. Jadi uang mengikuti program.
bukan program mengikuti uang. Kan selama ini bisa saja program mengikuti uang, tapi yang benar itu adalah uang mengikuti program. Betapa pentingnya program itu, sehingga dengan dasar itu kita bisa tentukan berapa nilai yang dibutuhkan untuk membiayai program itu. Bukan kasih uang baru kau rencanakan sesuatu, itu nanti terjadi bohong-bohongan dan uang habis, dan itulah yang terjadi di era kemarin itu. Karena uang dibagi itu dasarnya apa? Mestinya kan uang dibagi ada dasarnya konsep. Konsep apa yang mau dibiayai dengan dana otsus? Kalau di situ sudah ada beberapa fokus, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan segalanya gitu. Nah, konsep untuk itu adakah tidak untuk ngambil duit itu? Sehingga itulah yang sekarang dikeluhkan, bahwa kasih uang 1.000 triliun itu tidak berbekas. Sama dengan mau mengasinkan sebuah danau dengan sebutir garam. Ya. Oke lah, itu dia sudah menjadi sampah pengalaman. Dan kita harus dengan pengalaman itu kita mulai duduk berpikir, ya menata. Dan di sini tidak ada satu manusia yang hebat. Yang hebat itu adalah kebersamaan. Iya. Kita duduk bersama, pandangan para pemimpin, pandangan para elit, pandangan masyarakat yang memang menjadi kelompok sasaran utama dalam pembangunan negara ini. Karena di situ di dalam Undang-Undang Pasal 28J ayat 1 sudah ditegaskan tentang 3B. Hidup berbangsa dan bernegara itu akan kokoh apabila hidup bermasyarakatnya itu kokoh. Jadi penjamin utamanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah hidup bermasyarakat yang kokoh. Nah, bagaimana hidup bermasyarakat yang kokoh? Buatlah mereka senang, buatlah mereka bahagia, dan mereka bisa mendapatkan jatah kesejahteraan yang diatur dengan bijaksana oleh para pemimpin yang menjadi juru bagi dan juru atur. Iya, luar biasa sekali Bapak ya. Dan yang kita ketahui juga Bapak bahwa memang IPM di Provinsi Papua ini kita ada di posisi pertama ya, peringkat 1 terendah Bapak ya. Nah, apakah yang Elsie mau tanyakan terakhir ke Bapak, apakah dengan adanya PPS ini kita dapat meningkatkan IPM kita di wilayah selatan ini Bapak, yang dapat menjawab segala persoalan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini yang belum terjawab Bapak? Sekarang saya mau bilang ini, bahwa dengan IPM yang baik, kenapa aliran penduduk dari daerah yang IPM-nya baik ke Papua? Ya. Berarti kan IPM-nya nggak benar di sana. Jadi jangan bilang bahwa IPM di sana lebih baik. Kenapa kok banyak pencari kesejahteraan di sini lebih banyak, sehingga orang Papua jadi gerah? Ya. Kenapa? Kita semua sama-sama punya persoalan. Yes. Ya, itu lebih baik daripada banding-bandingkan dengan IPM. Kalau itu menjadi ukuran untuk kita memacu, ya gitu. Itu menjadi dasar untuk kita sadar bahwa kita masih kurang gitu. Tetapi kita lihat, ketika kita bicara pemahaman tentang daerah otonom, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Itu menjadi panduan bahwa daerah otonom itu mutlak kekuatannya ada pada kesatuan masyarakat hukum. Di Papua Selatan ini ada 6 kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang pemerintahannya moga-moga besok bisa digenapi oleh pemerintah pusat, yaitu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Marin, itu sudah ada Kabupaten Merauke. Yang perlu itu adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Muyu, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Ayu, Ayu Pesisir dan Ayu Darat.
di mana di situ masih ada, di abad 21 ini ada manusia pohon, yaitu masyarakat Korowai dan Kombai. Manusia di bumi aja belum kita sejahterakan. Kapan lagi manusia pohon juga kebagian sejahtera? Kalau kita tidak mulai dengan merubah konsep pembangunan dari belakang. Salah satunya adalah pembangunan dimulai dari Korowai Kombai. Dan itu ditunjang dengan aksesibilitas. Jadi kita harus punya master plan aksesibilitas 3 matra, darat, laut, dan udara. Dan di tempat-tempat itu kita hadirkan sekolah-sekolah unggul dengan guru-guru yang hebat. Dan guru-guru itu kita tantang berapa dalam setahun kau bisa cerdaskan berapa orang. Kita tidak bicara soal berapa yang kau harus luluskan. Karena sekarang itu kan murid-murid sekarang, kualitas sekarang itu kualitas lulusan, diluluskan. Kuantitas yang dikejar. Bukan karena mereka sudah mencapai taraf kesejahteraan sesuai dengan harapan negara ini. Itu adalah pengalaman dan kita tidak mau mempersalahkan siapapun, tapi kita perbaiki dalam konsep ke depan. Iya Bapak, yang artinya memang pembangunan ini harus tepat sasaran ya, sesuai dengan tema kita yang sudah Bapak sampaikan. Ini juga sangat membuka wawasan berpikir kita semua ya, pemirsa yang menyaksikan live kita Bapak. Bapak, ini kita masih mau berbincang lagi, tetapi memang kita dibatasi oleh waktu. Dan saya rasa teman-teman yang menyaksikan juga belum puas Bapak, belum puas sekali mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Karena apa yang Bapak sampaikan ini juga sebuah ilmu baru buat kita semua yang ada di Merauke ya, khususnya anak-anak muda Bapak ya. Sebelum kita menutup acara kita pada sore hari ini Bapak, kita akan mendengarkan closing statement terakhir dari Bapak. Hari ini kamu tidak maju itu bukan berarti kiamat. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kamu orang. Bukan berarti pemerintah negara ini tidak sayang kita orang. Ada kasih sayang. Cuma bagaimana menerjemahkan kasih sayang itu sehingga kasih sayang itu menjadi nyata dan orang berbahagia lahir batin, dan dia bisa tersenyum sepanjang saat, dan seluruh waktu hidupnya dia pakai bukan untuk menyerang, tetapi dia menikmati kebahagiaan karena hak pelayanan dia udah nikmati. Kita bukan penyulap, kita adalah pekerja, dan pekerja itu hanya bisa diungkapkan sebuah konsep yang membumi, memulai dari bumi nyata menuju dunia impian, yaitu Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Untuk Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, dan semua pejabat negara yang sedang memikul amanat dan sedang merasa galau bagaimana mengurus Papua. Mengurus Papua tidak sulit. Jangan melihat wajah kami yang hitam ini seakan-akan menjadi binatang buas yang memangsai siapapun. Tetapi di dalam kulit hitam ini ya bertakta satu kemurnian jiwa bahwa kami juga ingin maju, supaya ada senyuman bersama mulai dari Merauke sampai Sabang. Ya, senyuman itu yang masih kurang yang kita rasakan. Walaupun matahari dari langit tertinggi sudah tersenyum untuk kita, tapi belum mampu menjangkau dan menyentuh kita untuk tersenyum bahagia karena kita juga dapat kesejahteraan. Yang berikut Bapak Menteri, kami tidak perlu buang biaya karena ongkos termahal yang kami tebus dari harga integrasi adalah tiket yang terlalu mahal, yang sampai sekarang negara belum berpikir. Ketika Bapak Presiden sudah bilang satu harga, sampai sekarang itu harga bineka. Di sini harga paling tinggi. Tetapi Bapak tidak usah takut. Kami sudah mesra dengan kemahalan. Kalau nggak mahal bukan Papua. Yang berikut, bahwa badan yang dibentuk untuk percepatan menjabarkan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 9 2000 itu benar-benar harus serius. Kalau badan ini tidak bisa mengkoordinir 7 wilayah adat, badan ini tidak mengkoordinir seluruh daerah berdasarkan acuan tipologi wilayah, acuan adat, dan juga acuan-acuan mendasar dari daerah pesisir, daerah transisi sebelum menjangkau daerah kaki gunung kami di selatan.
Di daerah punggung pulau pun juga sama. Kita cermati apa harta karun mereka di daerah pegunungan. Dengan dasar itu, moga-moga OPM, Organisasi Papua Merdeka itu kita tukar dengan OPM yang lebih mesra, yaitu orang Papua makmur. Ya, orang Papua makmur. Ini sama-sama OPM ini OPM yang benar-benar sangat bersahabat dengan kita ke depan. Dan inilah konsep kita, karena waktu kita tidak bisa, tetapi kalau ada kesempatan lain kita bisa membuat tim yang mengonsep daerah otonom baru sehingga dia memiliki landasan yang jelas. Catatan saya selaku tokoh perintis Papua Selatan, kirim atau angkat tunjuk penjabat gubernur ya yang memiliki keterikatan emosional dengan tanah tumpah darah Papua Selatan. Sekda juga kami mampu, tetapi jangan mulai dengan kata kami tidak mampu, dan sampai kapanpun kita tidak akan mampu. Berikan kami kesempatan, penjabat gubernur dan sekda dan jabatan strategis lainnya. Saya selaku orang tuanya mampu membimbing mereka untuk mereka menjadi orang yang bertanggung jawab mengurus negerinya yang masih baru. Ini rumah baru yang baru ada fondasinya. Kita mau dirikan rumah sejahtera Papua Selatan. Mohon Bapak Menteri ini dicamkan dengan baik-baik. Kami tidak perlu menyuap untuk kami dapatkan ini, tetapi cukup dengan suara ini kami kirimkan lewat Mbak Google dan Mbak YouTube untuk tiba di Bapak Menteri di sana. Itu saja Bapak Menteri yang mulia, Junior Wamen, selaku saudara tua dari negeri ini yang pernah menjadi pelakon sebagai tokoh pamong praja ya, yang menggeluti pendidikan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dari jurusan perencanaan pembangunan. Itu yang bisa saya bagi sekelimut materi yang masih banyak kita sampaikan. Ini saja. Selamat bekerja Bapak Menteri. Selamat mendengarkan konsep kita. Papua Selatan didirikan dengan konsep yang terarah, terukur ke depan. Terima kasih. Isakot Bekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Iya, terima kasih Bapak terkasih kita, Bapak John Gluba GFC, dan terima kasih untuk semua teman-teman warga Kota Merauke, masyarakat Papua Selatan yang sudah menyaksikan. Tetapi ini bukan diskusi kita yang terakhir dengan Bapak John, tetapi kita akan membuka sesi diskusi berikutnya lagi Bapak ya. Kita akan terus berdiskusi, kita akan terus membahas hal-hal penting bersama Bapak terkasih kita. Dari tempat ini, saya Elsie Titi Halawa dan Bapak terkasih, Bapak John Gluba GFC pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Bapak John, kenapa masih bungkus Bapak John?